Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, setelah di hari Rabu kemarin ada Dava yang nemenin kalian. Kali ini di hari Jumat, giliran host magang yang lainnya ada saya Fai akan nemenin kalian di Jumat ceria ini. Gue gak sendirian hari ini, masih ditemenin sama partner gue di live reaction tadi. Ada Rizal di sebelah gue. Halo Rizal. Halo, ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Tidak lupa juga kita melihat ada setup seperti ini. Pastinya akan ada dua orang di depan kita. Betul. Ada Iya Mas dong. Firzi. Halo Mas Firzi, apa kabar? Pai? Gimana Sehat? sejauh ini? Aman? Alhamdulillah aman. Luar Lebih biasa. nyaman. Nyaman, Udah gak deg-degan ya? kayak Kenapa kemarin nyaman kan. malah? Kemarin kan pucet banget. Iya, iya. Kita tahu lah ya kenapa. Kita tahu lah ya kenapa Iya, ya. betul. Tapi sekarang gue sebagai host magang gak sendirian. Wah, Karena ini ada mantap. wajah baru juga di sini. Kita perkenalkan nih, datang dari KPI, dari Komunitas Pandit Indonesia, ada Mas Diego. Halo Mas Diego. Halo Apa kabar? Pak, halo Jal, halo Mas Firzi. Identitasnya terlihat jelas ya. Arahnya Sebagai kemana fans jelas? Bayern Munchen nih. Sangat dipamerkan ya. Kita santai aja. Walaupun guanya juga deg-degan tapi kita santai aja. Gimana itu? Boleh. Kita ngebantu Fai biar gak deg-degan ya. Aja, Pai. Tenang, Tapi Mas Pai. Diego gue kepo sih makutnya sempat ikutan Komunitas Pandit Indonesia. Kesibukan itu apa aja sih Mas Diego? Iya, jadi tuh gue di KPI kemarin tuh sebenarnya nemenin temen gue. Cuma Nemenin tiba-tiba diminta buat naik juga, jadi ya udah sekalian. Ya, kesibukan gue sehari-hari gue kerja sebagai reporter di salah satu stasiun TV. Dan kebetulan juga reporternya reporter olahraga, jadi sering bersinggungan dengan sepak bola juga. Kalau boleh tahu TV-nya apa ya? Di CNN Indonesia. Waduh, keren. Ini saya beneran Ya, jadi mantap. tertekan sekarang jadinya ya. Ternyata Kan saya kita sama-sama magang loh. Iya, walaupun sama-sama magang tapi masalahnya ya pengalamannya jauh lah. Sama Korlip boleh nggak siaran di sini? Oh, boleh dong. Boleh, aman ya. Aman. Diego udah Aman ya. keren lah. Bang Irsi, Mas Irsi kayak. Oh, pasti kenal, udah Kenal ya? kenal lah. Iya, di kita sering lapangan, ya, sering ketemu di lapangan acara juga. bareng. Oke. Kita enjoy juga ya nantinya. Asik. Kita akan banyak topik yang bakal dibahas. Ikut Jebret arahan Tim. host aja kita. Oh, siap. Siap perintah lah, Siap perintah. Perintah. Ini apalagi topik pertama nih seru juga nih masalahnya. Apalagi kalau kita tahu semalam baru aja ada drawing UEFA Champions League yang jadwalnya nih udah kayak jadwal keberangkatan sama kedatangan di airport. Padet banget. Tapi mungkin Jebret Tim banyak yang belum paham nih gimana sih sistemnya sekarang, apalagi ada namanya Swiss Round. Ini pasti Jebret Tim bertanya-tanya. Mungkin Mas Firzi ini bisa Iya. menjelaskan nih untuk Jebret Tim gimana sih sistemnya untuk Iya. di Champions League tahun ini. Swiss system emang sebenarnya ada ini ya, Fai. Kita kalau lihat dari awal emang kayak perlu waktu gitu untuk memproses semuanya, karena ini kan 20 tahun kita udah pakai format yang sama, nggak Betul. berubah dan lain-lain. Dulu sempat ada fase grup A, fase grup pertama dan fase grup kedua, tapi sekarang tuh waktu itu bertahan cuma 3 tahun kalau nggak salah, udah awal 2000-an. Di 2003 terakhir kalau nggak salah terakhir ya. 2003 waktu itu Newcastle masih main di sana, jadi gue masih ingat juga. Terus sekarang emang dengan adanya seperti yang lu bilang tadi, jadwalnya kan jadi banyak banget, padat banget. Gue bilang emang kita ini harus menerima ini, tapi mungkin nggak sekarang. Jadi kalau sekarang pada apaan sih ini ribet banget, ngapain sih jadwal panjang banget apa segala ya, nih kita lihat Nah, jadwal tuh, lihat tuh tuh. parah banget ya jadwalnya. Iya, kayak keberangkatan Udah kayak sama di- kedatangan. iya, di bandara Nanti ya. ada yang delay, satu delay, satu Ada yang nggak jadi berangkat ada yang ya. nggak jadi berangkat. Emang kita perlu waktu sih untuk ngeliat ini. Tapi kalau lihat match up laga-laganya dan di Swiss system itu kan yang nggak lazim juga di sepak bola adalah kalau satu tim itu kan nggak selalu main lawan, jadi nggak langsung main lawan 35 tim lainnya dari 36 tim yang berbeda itu. lah yang Benar. selalu dilawan ya. Nah ini kan nggak biasa juga di sepak bola. Ternyata kalau di Swiss system di mana turnamen catur biasa yang dipakai sistem itu biasanya emang itu udah lazim. Nah jadi masing-masing tim akan main 4 tandang 4 kandang gitu, dan dibagi ke pot-pot yang kemarin udah kita lihat. Emang acaranya bertele-tele seperti biasa. Kalau UEFA hampir satu babak pertandingan lo 37 menit baru ngambil nomor. Nah ini Ronaldo ada di sana cuma buat mencet tombol. Jadi ya kita Kayak ikut kuis kata mereka itu. kuis aja, jadi ya udah sih. Tapi ada beberapa pertandingan yang kayaknya akan menarik sih nanti. Pastilah. Ya banyak emang pertandingan yang bakal menarik ya. Tapi Emang itu ya, salah- ngelihatnya nih sistem target. seperti ini nih. Ya. Ini
kan padet banget pertandingan, ada 8 match. Lu ngelihatnya gimana sih? Fatigue buat pemainnya kayak gimana? Fatigue ya pasti ada faktor fatigue itu ya, bahkan dari faktor pemainnya sendiri kayak contoh Toni Kroos juga dari tahun lalu udah mengkritisi nih faktor permainan kayak begini kok jadi malah makin banyak gamenya. Dan gue sih tadi malam menyambut baik ya, sekaligus agak deg-degan juga sebenarnya ketemunya Madrid lagi Champions League ada aja Madrid, tapi untungnya ini sistemnya nggak langsung gugur kan ketemu Madrid dan itu gue sambut baik. Dan ya ini sih sesuatu yang menurut gue teritori yang sangat berbeda ya. Semua tim belum pernah ngalamin sistem kayak begini, jadi situasi yang sangat berbeda. Kalau di yang situasi fase grup yang kita kenal ya kita tahu lah standar ya. Lu mungkin 3 kali menang di kandang ya, udah hampir pasti sisa lolos. Turun pemain cadangan biasanya yang main. Biasanya kayak begitu kalau udah hampir pasti lolos. 9 poin 10 poin tuh harusnya udah cukup atau 12 poin udah bisa cukup untuk nganterin lu ke babak fase knockout. Tapi di situasi kayak segini yang kayak sekarang yang teritori yang benar-benar baru bagi semua tim, standarnya itu yang dibutuhkan menurut gue masih ngawang-ngawang banget nih. Apakah tim-tim itu ngeraih maksimal 3-4 kemenangan itu udah cukup untuk nganterin mereka lolos? Kan belum tentu juga. Yang dicari kan cuma 1 sampai 8 dulu ya. 1 sampai 8, habis itu 9 sampai 16 dipertemukan sama 16 sampai 24. Jadi ini teritori yang sama sekali baru dan gue sih menyambut baik walaupun kritisi gue masih nggak berubah. Gue selalu bilang Champions League era sekarang tuh lebih dari Super League yang dulu-dulu itu yang seperti udah lebih dari Super League. Lebih parah. Iya, menurut gue malah yang lebih cuma sehari doang itu ya. Ke arah sana ya. Malah lebih komersil jatuhnya. Lebih Super League daripada Super League itu sendiri menurut gue. Tapi apakah gue excited? Ya jelas excited. Tapi kritisi gue itu sih pastinya. Ya pastinya ada excitement ya, kita melihat format baru, kita juga kepengen nantinya ada sesuatu yang baru juga ditampilkan, drama-drama baru mungkin ya nanti bisa ditampilkan di UEFA Champions League tahun ini. Tapi Mas Diego, ngelihat padatnya jadwal seperti ini, apalagi Munchen ketemu 8 tim langsung. Iya, ngelihatnya gimana? berat semua. Emang ini bakal jadi tantangan buat masing-masing tim peserta ya, karena jumlah pertandingannya lebih banyak dan jadwal yang sebelumnya aja kan udah padet tuh. Jadi kedalaman squad harus betul-betul diperhatikan. Jadi ini bisa jadi blessing in disguise juga sebenarnya buat Chelsea ya. Tapi sayang Chelsea nggak ikut di Champions League. Padahal squadnya udah disiapin buat Liga Champions kayaknya, tapi salah kompetisi nih. Tapi ya itu akan jadi tantangan buat pelatih juga, bongkar pasang pemainnya kayak gimana. Dan memang kan yang dijual oleh UEFA dengan format baru ini akan ada lebih banyak game-game big besar. games ya, pertandingan besar. Tapi yang menjadi catatan juga adalah tergantung dari jadwal pertandingannya nanti nih yang baru keluar hari Sabtu. Bisa jadi kalau tim-tim yang udah ketahuan lolos ke babak berikutnya terus baru ketemu tim gedenya udah nggak perlu dapat poin lagi, jadinya excitementnya berkurang juga ya nggak sih? Ya, tapi masalahnya satu nih, fans Chelsea ini. Ini boleh dicatat ya namanya ya, Diego ya. Ini baru masuk sini udah jadi satu tim nih. Ini gimana nanti episode selanjutnya nih disenggol-senggol nih masalahnya. Biasa dia. Biasa ya. Tapi gue juga kepo masalahnya tentang sistem klasemen nih Bang Firzi. Ini gimana tentang sistem klasemen nih, apalagi dengan tidak bertemunya satu tim dengan tim yang lain dan tidak bermain home away. Ini menjadi merubah peta dari itu yang nggak biasa sih. Tapi memang undian ini kan fair ya, maksudnya ngambil pengambilan dari tim pot 1, 2, 3, 4 kan adil. Yang memang nggak biasa adalah kadang satu tim main di kandang, satu tim main tandang kayak AFF gitu kan ya, kadang ya. Jadi emang kita nggak setiap kali home and away lagi. Yang polanya sebenarnya udah ketebak ya, benar kata Rizal. Kayak lu lihat tim kayak Manchester City sejak 2-3 tahun terakhir mungkin mereka masuk 3 pertandingan terakhir udah bisa pakai pemain cadangan gitu. Dan emang lebih banyak low stakes game. Artinya pertandingan-pertandingan di mana ya lu dari 4 di grup, kalau lu tim pot 1 mungkin lawan serius lu cuman satu tim itu aja yang dari pot 2, pot 3, pot 4 ya udahlah lu bisa turunin cadangan. Apalagi gap antara yang kaya dan yang enggak kan di Eropa makin lama makin jauh tuh, makin jurang makin jauh. Kalau gua main FM tuh udah main tahun 2030-an gitu, itu gua dari tim Premier League lawan tim lain tuh udah bisa aja udah pakai tim cadangan aja lawan-lawannya ya pot 2, pot 3. Nah, ini mungkin yang ingin dicegah UEFA juga. Tapi emang tadi si Rizal bilang soal Toni Kroos memperingatkan Ilkay Gundogan juga ketika ketika Super League itu naik 2021, dia kritik keras Super League, tapi dia bilang tapi jangan lupa juga apa yang lagi UEFA ingin lakukan dengan format Liga Champions baru. Jadi emang ini kekhawatiran pemain ya, 8 pertandingan itu kan 6 lebih banyak daripada di format sebelumnya. Ini bergulir dari 17 September sampai Januari. Jadi emang lebih banyak pertandingan, mungkin waktunya juga lebih padat. Jadi
Belum lagi sekarang jeda internasional kan ada terus nih ya setiap Iya. September, Oktober, November. Ini kan juga pasti untuk beberapa pemain yang harus terbang ke negara-negara mereka ya, kayak pemain-pemain kita banyak sekarang yang dari Eropa juga pasti akan strain juga ini jadwalnya mereka gitu. Dan juga pembedanya yang dibandingkan sebelum-sebelumnya kan ada juga yang biasanya limpahan ya. Kalau dari Champions League peringkat 3 Iya. biasa dilimpahin ke Europa League-nya, atau dari Europa League-nya bisa dilimpahin ke Conference League. Itu juga itu kan biasanya diadu di playoff lagi. Dan untuk di turnamen yang kali ini Champions League edisi baru udah nggak kenal lagi sistem kayak begitu kan. Kalau lu finish di peringkat 16 sampai ke 24 lu udah otomatis terlempar gitu. Dan itu menurut gue jadi pembeda. Bener ya 16 sampai 24 ya? 16 sampai 24 itu otomatis terlempar. Jadi menurut gue akan menjadi yang baru banget, dan jadi tim itu nggak ada lagi batas aman itu di mana gitu. Biasanya masih mikir go fight mau di posisi ketiga karena mengincar posisi limpahan ke Europa League kayak. Tapi kalau untuk di turnamen yang baru ini kita udah nggak kenal lagi sistem kayak begitu. Jadi kalau lu nggak sanggup finish di peringkat tersebut ya lu tersingkir. Jadi menurut gua ada menawarkan yang setelahnya yang 24 sampai 24 ke 36 karena total 36 tim ya. Banyak banget kan itu. banyak pusing. Kita masih kebayang kan, berarti luar biasa banget di jumlah game. Kalau lihat klasemennya jadi scroll. Scroll. Tadi gue ngeliat schedule-nya bingung. Scroll. Ini pot 1 nih. Oh, baru pot 1 nih. Pot 2-nya mana? Pot 3-nya mana? Pot 4-nya mana? Tapi kita bahas untuk pot 1 dulu, salah satu tim tradisional. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.